Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari yang penuh berkah ini, di hari yang paling baik, yaitu hari Jumat, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, dalam rangka untuk menjalankan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul biladi indallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid-masjidnya. Alhamdulillah, ya sekarang kita ya tidak berkumpul di lapangan, kita tidak berkumpul di pasar, ya di tempat wisata, tapi sekarang kita berkumpul di tempat yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah, yaitu di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya di sini ya saya menggantikan Ustadz yang berhalangan hadir. Harusnya Ustadz siapa Pak? Ustadz Abdurrahman Ahmad hafidhahullah, yang mungkin pada saat ini beliau daurah, ya. Di sini saya menggantikan beliau, namun ya saya ya bukan apa-apa dibandingkan dengan beliau, ya, namun daripada kosong dan yang lainnya, maka kita di sini dalam rangka untuk ya nasihat menasehati, ya, kemudian ingat mengingatkan sambil ya belajar bersama. Namun sebelumnya saya mohon maaf Pak, ini suara agak serak. Suara agak serak, agak ya. Saya kemarin di WA untuk ngisi, insya Allah itu masih belum serak. Tadi serak. Saya mau izin, wah ini udah waktu sudah mepet, tapi ya nggak apa-apa. Tapi jelas nggih Pak, insya Allah ya, jelas. Biasa kajiannya berapa menit Pak? Biar nanti menyesuaikan. Biasanya berapa menit? 1 jam. Wah lumayan ya, 1 jam. 1 jam sama sholat isya'nya atau saja kajiannya? Masya Allah. Taib. Sebelumnya kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelumnya saya ingin memberikan kabar gembira untuk kita semuanya, orang-orang yang hadir di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi. Saya sampaikan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya tatkala kita mendengar kabar gembira tersebut membuat kita semakin ikhlas dan semakin semangat ya dalam thalabul ilmi.
diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang mungkin sering kita dengar, beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berkumpul di mana, Pak? Di rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka kerjakan? Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Ya, mereka tidak ngobrol, mereka tidak bincang-bincang tentang dunia atau yang lainnya, tidak bermain dan yang lainnya. Tapi ya, yang mereka lakukan di rumah Allah tersebut, mereka membaca dan saling mempelajari Al-Qur'an. Mereka membaca dan saling mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan tidaklah yang kita sampaikan ya pada kesempatan kali ini, ya, kecuali hanya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sampaikan hanyalah sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar gembira dari Rasulullah? Ada 4. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Ya. Hadir di sini, saya yakin insya Allah, ya, ikhlas karena Allah, maka akan datang ketenangan. Ya, lupa hutangnya, lupa masalah dengan keluarga, lupa masalah dengan pekerjaan, datang ke masjid, ya, turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, penuh di sini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan mereka dinaungi oleh para malaikat. Yang hadir di sini tidak hanya kita dari kalangan manusia, tapi ada makhluk yang lain. Siapa, Pak? Para malaikat hadir di sini, memenuhi masjid ini. Ada malaikat-malaikat yang tugasnya hanya mencari majelis ilmu. Kalau mereka mendapati majelis ilmu, mereka hadir, ya, mereka baru pergi kalau majelis tersebut selesai. Mereka hadir dengan membawa rahmat Allah. Mereka mendoakan dan terus mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang ada di majelis ilmu tersebut. Wa dzakarallahu fiman indah, dan nama-nama mereka akan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para makhluk yang ada di langit. Mungkin di dunia kita ini nggak terkenal, nggak dikenal sama orang, ya, siapa sih bapak ini orang nggak kenal. Tapi ternyata nama kita begitu harum, nama kita begitu menggelegar di hadapan para malaikat yang ada di langit. Ya, ini 4 janji, 4 kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa, Pak, tadi 4 tadi? Turun ketenangan, diliputi rahmat, dinaungi malaikat, dan namanya dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian insyaallah pada kesempatan kali ini, ya, sebagaimana yang kita sampaikan, tidaklah yang kita sampaikan di majelis ilmu ini kecuali hanya firman-firman Allah, kecuali hanya sabda-sabda Rasulullah SAW. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama mempelajari, mengambil faidah dari salah satu doa Nabi SAW. Doa yang insyaallah kita semuanya menghafalnya, telah menghafalnya. Kalaupun belum hafal, ya, nanti insya Allah kita akan sama-sama hafal insya Allah. Doa yang selalu dibaca Rasulullah setiap hari di waktu subuh. Doa tersebut selalu dibaca oleh Rasulullah di setiap subuh. Doa, ya, satu doa minta 3 hal. Apa, Pak? Minta ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, amalan yang diterima. Apa lafaz doanya, Pak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hafal semua ya, Pak, ya? Ibu-ibu hafal doa ini, Bu? Ya, kita baca coba bareng-bareng, ya, nanti biar hafal semuanya, ya, saya pandu ya, Pak, ya. Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
Artinya apa, Pak? Ya Allah, saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini diriwayatkan ya dari salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini ya bersumber dari salah satu istri Rasulullah, yaitu Ummu Salamah. Ya. Ummul Mukminina Ummu Salamah. Pernah mendengar istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah, Pak? Ya. Ummu Salamah ini adalah salah satu dari istri Rasulullah yang beliau nikahi dalam keadaan janda. Dan semuanya beliau nikahi dalam keadaan janda kecuali satu. Siapa, Pak? Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Salamah sebelumnya ya suaminya adalah Abu Salamah. Memang terkenalnya dengan kunyahnya Abu Salamah dan Ummu Salamah. Ya. Akan tetapi ya qaddarullah Abu Salamah ya gugur, wafat ya tatkala selesai perang Uhud. Ya. Di tahun 4 Hijriah setelah perang Uhud ya beliau belum meninggal. Tapi setelah perang Uhud beliau mendapat banyak luka dan beliau meninggal gara-gara luka tersebut. Ya, meninggal pada tahun 4 Hijriah. Kemudian Ummu Salamah begitu bersedih ya, ditinggal oleh suami idaman beliau. Ya, suami yang Masya Allah penuh dengan keutamaan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur, mengajari doa tatkala ditimpa musibah. Rasulullah meminta Ummu Salamah untuk berdoa dengan doa tersebut. Apa, Pak? Doa ditimpa musibah, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik dari musibahku ini. Rasulullah perintahkan Ummu Salamah untuk berdoa dengan doa tersebut agar Allah memberikan pahala atas musibahnya dan Allah mengganti dengan yang lebih baik. Namun Ummu Salamah mengatakan, kalaupun Allah mengabulkan doa ini, mengganti dengan yang lebih baik, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, maka doa. Ya, Allah lebih tahu. Kemudian Ummu Salamah berdoa, ya, kemudian Allah perintahkan Rasulullah untuk menikahi Ummu Salamah. Maka menjadilah Ummu Salamah Ummul Mukminin, salah satu dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikabulkan gak, Pak, doanya? Kabulkan. Lebih baik mana, Rasulullah atau Abu Salamah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini faidah yang kita dapat ambil. Ini kalau kita dapat musibah, Pak, ya kita harus yakin, ya kita berdoa dengan doa tersebut, ya kita sabar, ya kemudian kita yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa tersebut. Allah akan memberikan pahala dan mengganti dengan yang lebih baik. Hafalkan doa itu, Pak. Nanti kalau dapat musibah, nanti baca doa tersebut. Ya. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza asbaha qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap subuh selalu membaca doa tersebut. Ya, para ulama menjelaskan subuhnya itu kapan? Ya, karena subuh ini masih umum. Sebagian ulama mengatakan, ya Rasulullah membacanya di dalam sholatnya, ya, di dalam sujudnya, atau di dalam tahiyat akhirnya sebelum salam. Namun sebagian ulama juga mengatakan di zikir setelah subuhnya. Jadi di sela-sela zikir setelah selesai sholat subuh. Jadi doa ini dibaca waktu subuh, entah itu di dalam sholat subuh kita atau tatkala kita zikir, ya waktu selesai sholat subuh. Dan doa tersebut ya ada di zikir pagi tapi tidak ada di zikir petang. Ya, kita tahu zikir pagi, petang itu banyak sekali, banyak zikir dan banyak doa. Ya, kalau kita perhatikan di zikir pagi ada doa tersebut, namun tidak ada di zikir petang, karena memang Rasulullah petunjuknya membaca doa tersebut di waktu pagi. Sekarang pertanyaan, Pak, kenapa Rasulullah SAW membaca doa tersebut, meminta 3 hal tersebut di waktu subuh?
Kenapa tidak di waktu siang, di waktu malam? Padahal malam itu waktu yang paling baik untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Rasulullah membacanya setiap subuh? Kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Kenapa ini? Masya Allah, benar. Karena waktu subuh itu adalah awal aktivitas sebelum orang itu beraktivitas. Waktu subuh bangun itu orang belum beraktivitas. Itu mengawali aktivitas waktu subuh. Dan aktivitas seorang muslim, aktivitas Rasulullah dan aktivitas seorang muslim seharusnya yaitu mencari 3 hal itu. Aktivitas seorang muslim ya dalam sepanjang harinya itu mencari 3 itu. Imma dia mencari ilmu yang bermanfaat, atau mencari rizki yang halal, atau mencari amal yang diterima. Itu aktivitas seorang muslim dalam sepanjang harinya. Dia belajar, dia menuntut ilmu, ya, mencari ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau tidak dia bekerja. Tak apapun pekerjaannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang dibolehkan, dia mencari rizki. Ya, kalau tidak di sela-sela dia tidak belajar, dia tidak bekerja, dia sibukkan diri dengan beribadah. Itu aktivitas seorang muslim, belajar, bekerja, beribadah. Nah, sebelum Rasulullah SAW beraktivitas, beliau awali dulu dengan doa. Awali dulu dengan doa. Ya, dia berdoa dulu. Ya, kemudian di siang harinya baru beliau mewujudkan mencari 3 hal tersebut. Dan ini petunjuk Rasulullah SAW ini yang benar, yaitu berdoa baru berusaha. Ya, kalau kita biasa semboyan dulu ya, usaha kemudian doa gitu Pak ya. Tapi yang benar ya berdoa dulu sebelum kita ngapa-ngapain, ya berdoa dulu. Kemudian setelah itu kita baru wujudkan doa kita, ya. Kemudian setelah selesai kita akhiri juga dengan doa. Makanya kalau kita perhatikan ya, petunjuk Rasulullah itu ada doa sebelum dan sesudah. Doa sebelum tidur ada Pak? Ada. Doa setelah tidur ada. Doa sebelum makan, doa setelah makan. Doa sebelum wudu, doa setelah wudu. Doa sebelum memakai pakaian, doa setelah melepas pakaian. Doa masuk masjid, doa keluar masjid. Jadi doanya sebelum dan sesudah. Ya, jadi bukan berusaha dulu kemudian berdoa, tidak. Tapi kita ya bersandar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dulu, ya Allah, ya bismillah saya mau bekerja. Berikanlah saya kemudahan. Berikanlah kepada saya ya keberkahan, rizki yang halal. Bismillah. Setelah berdoa, dia pergi keluar rumah, bekerja. Setelah selesai berdoa lagi dan terus. Nah, ini petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini hikmahnya, ini rahasia mengapa doa tersebut dibaca di waktu subuh. Ya. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Doa tersebut ada 3 yang diminta oleh Rasulullah. Apa Pak yang diminta Pak? Ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, amalan yang diterima. Yang pertama kali diminta oleh Rasulullah apa Pak? Ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama kali diminta oleh Rasulullah, dan ini bukan kebetulan. Ini bukan random, ya acak mintanya apa dulu, tidak. Tapi ini adalah wahyu dari Allah. Memang hikmahnya ya, Rasulullah SAW sebelum minta rizki, sebelum minta amalan diterima, beliau minta terlebih dahulu ilmu yang bermanfaat. Apa hikmahnya, apa rahasianya? Kira-kira apa Pak? Kenapa ilmu terlebih dahulu? Kenapa kok tidak rizki dulu? Kenapa tidak amalan diterima dulu? Tapi kenapa ilmu yang beliau minta terlebih dahulu? Kira-kira apa jawabannya Pak? Karena masuk surga harus berilmu. Benar, tapi kurang tepat. Yang lain, ini nggak bawa ini door prize ini Pak. Ibadah harus ada ilmu, ya Masya Allah. Ya benar. Karena ilmu yang bermanfaat, ya, ini menjadi kunci, menjadi sarana untuk bisa mendapatkan ya apa yang diminta yang kedua dan yang ketiga. Dengan ilmu yang bermanfaat, ya, bisa mendapatkan rizki yang halal, bisa mendapatkan amalan yang diterima. Dengan ilmu yang bermanfaat, ya, dia mengetahui mana rizki yang halal dan mana rizki yang haram.
Dengan ilmu yang bermanfaat dia tahu mana amalan yang diterima oleh Allah dan amalan yang tidak diterima oleh Allah. Jadi ilmu ini adalah kunci. Ya, dia sarana untuk mendapatkan semua kebaikan dunia dan semua kebaikan akhirat. Itu ilmu, Pak. Ya, untuk mendapatkan semua kebaikan dunia dan semua kebaikan akhirat itu ilmu. Oleh karenanya dikatakan man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, kenikmatan dunia, maka dia harus berilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan akhirat, dia harus memiliki ilmu. Wa man arada dunya wal akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka dia harus memiliki ilmu. Ya. Dikatakan oleh para ulama, al ilmu wasilatun ila kulli khair. Ilmu itu adalah jembatan, sarana untuk mendapatkan semua kebaikan. Ya. Maka di sini Rasulullah meminta ilmu terlebih dahulu, Pak. Dan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. Ya. Ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Ya, berbeda dengan nikmat-nikmat dunia yang lainnya. Ya, nikmat ilmu agama jauh lebih mulia, jauh lebih besar, jauh lebih agung daripada semua nikmat dunia. Entah itu harta, jabatan, wanita, kesehatan, umur, semua nikmat dunia ya tidak bisa menandingi nikmatnya ilmu. Apa buktinya? Nikmat dunia Allah berikan kepada semua hambanya. Ya tidak, Pak? Ya. Bahkan hamba yang kafir sekalipun tidak percaya akan adanya Allah, tidak mengimani Allah. Bahkan ya hamba yang tidak pernah beribadah kepada Allah, dia habiskan waktunya untuk ya bermaksiat kepada Allah. Allah berikan kepada mereka nikmat dunia. Allah berikan kepada mereka harta. Ya enggak, Pak? Ya, orang-orang kafir justru banyak hartanya. Allah berikan jabatan, Allah berikan wanita, Allah berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang dan seterusnya. Karena memang nikmat-nikmat tersebut sepele. Di hadapan Allah sepele, bukan sesuatu yang mulia, maka Allah berikan kepada semuanya. Kalau kita punya sesuatu yang sepele, udah berikan. Tapi ilmu agama itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, yang istimewa di sisi Allah. Oleh karenanya Allah tidak berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Beda dengan nikmat dunia. Ya, Allah berikan kepada semuanya. Ya, karena memang bukan tanda cintanya Allah kepada seseorang, yaitu Allah berikan nikmat dunia tersebut, tidak. Bahkan lihat orang yang paling banyak Allah berikan harta siapa, Pak? Qarun itu harta kunci gudangnya saja ya tidak bisa diangkat oleh sampai 8 orang besar itu baru bisa. Harta Qarun. Siapa Qarun? Qarun itu orang yang membangkang kepada Allah, orang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan harta yang begitu banyak. Bukan berarti Allah cinta kepada Qarun, tidak. Lihat jabatan kekuasaan Allah berikan kepada orang yang paling kafir kepada Allah, orang yang menentang Allah, ya, membuat dirinya tandingan untuk Allah. Siapa, Pak? Fir'aun. Allah berikan kekuasaan, ya, jabatan yang begitu besar yang Allah tidak berikan mungkin kepada ya orang-orang soleh ya yang lainnya. Ya, Allah berikan itu jabatan, kekuasaan kepada Fir'aun. Ya, padahal dia adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat ilmu agama. Lihat ilmu agama. Allah tidak berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan. Hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah inginkan dia itu selamat, bahagia dunia dan akhirat. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan pahamkan dia dengan ilmu agama. Jadi kalau Allah itu ingin berkehendak hamba ini bahagia, selamat dunia dan akhirat, maka Allah akan berikan kepada dia ilmu agama. Maka Pak, Bu, kalau Allah berikan kepada kita ilmu agama, atau Allah berikan kepada kita hidayah, taufik, sehingga kita ini cinta kepada ilmu agama, senang dengan ilmu agama, semangat
ya antusias dalam mempelajari ilmu agama, walaupun kita belum punya, tapi kita senang dengan ilmu agama, senang menghadiri majelis ilmu, ya cinta kepada para ulama, menghormati para ulama, menghargai para ulama, maka ini tanda, Pak. Ini tanda bahwasanya Allah itu menginginkan kebaikan, keselamatan ya untuk kita. Itu tanda. Allah itu menginginkan kebaikan untuk diri kita ya di dunia dan di akhirat. Namun sebaliknya, Pak, wa na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita nggak punya ilmu agama, kita nggak tertarik dengan ilmu agama, ya kita nggak senang dengan orang-orang yang belajar ilmu agama, kita bahkan menyepelekan ilmu agama walaupun ilmu dunianya kita tinggi, S1, S2, S3, doktor dalam bidang-bidang tertentu dalam ilmu dunia, tapi dia tidak punya ilmu agama, tidak tertarik ilmu agama, bahkan menyepelekan para ya ulama, menyepelekan ilmu agama, maka ini tanda, Pak. Ini tanda Allah tidak menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Ini tanda Allah tidak menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Kalau Allah menginginkan kebaikan, orang tersebut bahagia selamat dunia dan akhirat, maka minimalnya Allah ya tumbuhkan rasa cinta dia kepada ilmu agama. Dengan ilmu agama, ya Allah akan angkat derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Ya. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu agama beberapa derajat. Sahabat Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dari kalangan para sahabat, beliau mengatakan ya al-farqu perbedaan antara seorang yang beriman dan berilmu agama dengan orang yang beriman tapi tidak berilmu agama, itu perbandingannya mi'atu darajat, 100 derajat. Di sisi Allah itu perbedaannya 100 derajat. Wal masafatu baina darajataini ya masiratu mi'ati sanah. Dan perbedaan jarak antara 1 derajat dengan derajat di atasnya itu seperti 100 tahun perjalanan. Ya, ini perbedaan, sama-sama orang beriman, tapi yang satu berilmu agama, satu tidak berilmu agama. Dan itu banyak orang beriman, orang muslim, tapi dia tidak berilmu agama, ini banyak. Ini perbedaannya dengan orang yang berilmu agama itu 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya 100 tahun perjalanan. Ini menunjukkan betapa jauhnya perbedaan antara orang yang berilmu agama dengan orang yang tidak berilmu agama di sisi Allah. Ya. Sampai lihat ya, para malaikat, makhluk yang mulia, makhluk yang besar, Allah perintahkan semuanya untuk sujud kepada Adam, seorang manusia. Allah perintahkan semua malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan kami perintahkan kepada semua malaikat untuk sujud kepada Adam. Apa yang membuat Adam begitu mulia? Apa yang membuat Adam begitu istimewa di hadapan Allah, Pak? Ya, bukan penciptaannya, bukan ya lebih besar atau yang lainnya, tidak. Tapi yang membuat Adam begitu istimewa, begitu mulia di sisi Allah karena ilmu yang Allah ajarkan kepada Adam yang tidak Allah ajarkan kepada malaikat yang lain. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah mengajari, memberikan ilmu kepada Adam tentang nama-nama semua benda dan yang lainnya yang tidak diketahui oleh para malaikat. Karena ilmu yang dimiliki oleh Adam membuat Adam begitu istimewa, begitu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Ya, tidak sama. Jauh lebih tinggi orang-orang yang berilmu agama. Ya. Maka alhamdulillah Allah berikan kepada kita kecintaan, ya semangat ya dalam mempelajari ilmu agama. Masya Allah. Ya, ini harus dijaga. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah dan ini tanda Allah itu menginginkan kebaikan pada diri kita. Dan juga ya tanamkan kepada anak-anak kita, ya ajari mereka ilmu agama. Jangan sampai ya anak kita masya Allah ilmu dunianya tinggi tapi ya wudhu dia tidak bisa, sholat yang benar dia tidak bisa, membaca Al-Quran tidak bisa. Apa yang bisa kita banggakan? Ya
dari gelar S1, S2, S3 dan seterusnya. Kalau dia tidak paham dengan Al-Quran, baca Al-Quran tidak bisa. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, yang membawa kebaikan, ya, yang membawa kesolehan seseorang adalah ilmu agama. Oleh karenanya Allah mengatakan, ya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah itu orang-orang yang berilmu agama. Semakin dia berilmu agama, maka semakin dia, ya, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Ini yang diminta oleh Rasulullah yang pertama, yaitu ilmu agama. Maka sekarang kita sepakat, kita menerima kenapa yang diminta oleh Rasulullah itu yang pertama adalah ilmu agama, karena memang itu nikmat yang tidak ada bandingannya dengan nikmat dunia yang lainnya. Ilmu agama, ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyah. Ya, ilmu agama itu tidak ada yang menandinginya apapun, kenikmatan, keutamaan dunia apapun tidak bisa menandingi keutamaan ilmu agama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang diminta oleh Rasulullah apa, Pak? Rizki yang halal. Rizki yang halal. Ini yang diminta yang kedua. Dan itu ada hikmahnya. Kenapa minta rizki terlebih dahulu sebelum amalan diterima, Pak? Beramal harus punya rizki. Ya, rizki yang halal itu syarat, nanti menjadi syarat diterimanya amal. Ya. Jadi yang kedua ini minta rizki yang warizqan thayyiban, rizki yang thayyib. Rizki yang thayyib itu halal dan baik. Halal dan juga baik, itu thayyib. Ya. Dan ini penting sekali, ya. Rizki yang halal, makanan yang halal ini sangat penting. Banyak sekali Allah perintahkan di dalam ayat, ya. Allah perintahkan, Allah tegaskan, Allah kuatkan agar kita ini memakan makanan-makanan yang halal dan menjauhi makanan-makanan yang haram. Ada banyak sekali. Di antaranya Allah berfirman, yang memerintahkan semua manusia. Semua manusia Allah perintahkan. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, kulu mimma kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Boleh saya minum dulu, Pak? Boleh ya? Ini agak, Masya Allah. Aduh. Bismillah. Monggo, Pak. Bismillah. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan semua manusia, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah kalian, ya, dari makanan-makanan yang halal yang ada di bumi ini. Cari makan terserah, asalkan yang halal. Dan yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Bahkan di dalam kaidah, ya, hukum asal dari semua makanan itu halal. Kecuali ada dalil yang mengharamkan baru haram. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, ya, maka hukum asal dari makanan tersebut adalah halal. Kemudian perintah ini Allah tekankan khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi ada penekanan untuk orang-orang yang beriman khusus. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman. Ini para ulama menjelaskan, kalau Allah panggil dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu, maka setelahnya pasti perintah atau larangan. Jadi kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya itu pasti perintah atau larangan. Dan perintah atau larangan yang diawali dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu, yaitu adalah perintah yang besar, perintah yang agung yang harus dilaksanakan karena itu adalah konsekuensi dari keimanan. Konsekuensi dari keimanan. Di sini Allah memanggil kita dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan untuk kita. Konsekuensi dari keimanan kita apa? Jalankan perintah setelahnya. Kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian dari makanan-makanan yang thayyib yang telah kami rizkikan kepada kalian. Kemudian perintah ini Allah khususkan lagi, Allah tekankan lagi kepada sesuatu apa yang lebih spesifik lagi, yaitu kepada para nabi, kepada semua manusia,
kepada orang-orang yang beriman lebih mengkerucut lagi, yaitu kepada para nabi. Ya ayuhan nabi, ya kulu min thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para nabi, ya wahai nabi, makanlah dari makanan-makanan yang halal dan beramal solehlah. Ya, ini semua perintahnya sama, tapi tujuannya berbeda kepada semua manusia, kepada orang-orang yang beriman, khusus kepada para nabi. Ini menunjukkan betapa kuat, ya, betapa penting perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita ini makan dari makanan yang halal. Ya, dari makanan yang halal. Dan bahaya, Pak, kalau ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita, wa naudzubillahi min dzalik. Rasulullah bersabda, kullu jismin kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan-makanan yang haram, maka neraka tempat kembali untuknya. Jadi kalau kita makan makanan, minum minuman yang haram, kemudian tumbuh menjadi daging, ya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Wa naudzubillahi min dzalik. Ya. Dan di antara efek buruk dari makanan yang haram, yaitu doa akan sulit dikabulkan. Ini kalau doa sudah tidak dikabulkan, sudah apa yang bisa kita banggakan? Apa yang kita miliki? Nggak bisa. Ya, karena doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin. Ya, kita nggak punya harta, nggak punya atau yang lainnya, yaitu mendingan. Tapi kita punya doa yang dikabulkan oleh Allah. Ya, tapi kalau doa sudah tidak dikabulkan oleh Allah, ya, maka bisa apa kita? Dan salah satu sebab yang menghalang-halangi doa kita untuk dikabulkan oleh Allah, yaitu makan minuman yang haram. Rasulullah menyebutkan seseorang, wa dzakara rajula, Rasulullah menyebutkan seorang pemuda, yutilus safar, dia melakukan perjalanan yang panjang, musafir, asy'atha akbara, rambutnya kusut, bajunya compang-camping, yamuddu yadaihi ila sama, kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit, ya, ya Rabbi, kemudian bertawassul dengan nama Allah, ya Rabbi. Harusnya orang tersebut doanya dikabulkan, karena banyak sekali penyebab dikabulkannya doa ada pada orang tersebut. Apa penyebab doa dikabulkannya doa yang ada di orang tersebut, Pak? Musafir. Ini musafir ini sebab dikabulkannya doa. Dia itu seorang musafir, bahkan safar yang panjang. Yang kedua, dalam keadaan darurat, ya, sangat-sangat kepepet. Dari mana? Ya, bajunya compang-camping ini, ya, rambutnya kusut dan yang lainnya sudah sangat-sangat perlu ditolong. Dan semakin keadaan seseorang itu semakin kepepet, maka di situ doa itu akan semakin mudah untuk dikabulkan. Yang ketiga, ya, dia itu mengangkat kedua tangan. Ini menjadi sebab dikabulkannya doa. Yang kata Rasulullah, kalau seorang mukmin, ya seorang mukmin mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah, maka Allah malu apabila dia menurunkan tangannya kemudian Allah tidak memberikan apa yang dia minta. Kemudian yang keempat, bertawassul dengan nama dan sifat Allah, ya Rabbi. Ini bertawassul. Dan tawassul dengan nama dan sifat Allah ini menjadi sebab dikabulkannya doa. Harusnya kuat sekali, ya, doa itu untuk dikabulkan. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhul haram. Makan yang dia makan haram. Wa masrabuhul haram. Minum yang dia minum haram. Wa malbasuhul haram. Yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah? Mau dia berdoa di sepertiga malam, mau dia datang ke Ka'bah Baitullah, dia berdoa, akan sulit dikabulkan. Karena yang dimakan adalah sesuatu yang haram. Ya, bersihkan dulu diri dari sesuatu yang haram, ya. Maka ini ya bahaya, yang membuat kita ini takut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan menjauhkan kita, keluarga kita dari semua makanan minuman yang haram. Dan makanan minuman yang haram ini ada dua. Ada dua sifat. Yang pertama, haramun lidzatihi. Haram secara zat. Secara zatnya itu sudah haram. Ya, seperti apa, Pak? Daging babi, daging anjing, khamr, ya,
Ini haram secara zat. Daging babi, daging anjing mau digulai, mau didengkleng, mau disate, ya, memang sudah haram secara zat. Mau dimasak secara syar'i nggak bisa. Khamr haram secara zat, diminum sedikit pun haram karena secara zat haram. Loh, saya kan minum tapi nggak mabuk, ya. Karena itu sudah haram secara zat, sedikit banyak memabukkan atau tidak, ya khamr itu adalah haram. Ya, secara zat sudah nggak bisa diapa-apain. Ya. Yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu haram, ya, karena suatu sebab. Haramun li ghairi. Ya, haram karena suatu sebab. Ya, pada asalnya halal. Tapi cara kita mendapatkannya dengan sesuatu yang haram maka menjadi haram. Ya. Misalnya apa, Pak? Ya. Ya, korupsi, mencuri, ya misalnya buah, ya pisang, halalan thayyiban, pisang ini baik, bagus, ya bagus, tapi dia dapatkan pisang ini dari punya orang ditebang, padahal sudah dilarang dan yang lainnya. Atau di warung dia nyempil begitu, ngantongin air mineral, padahal mineral ini air yang halal pada asalnya, tapi dia mencuri, maka dia menjadi haram. Hukumnya sama, haram, ya, haram. Ya. Atau kita beli, tapi uang yang kita gunakan untuk membeli adalah uang yang haram, maka juga haram. Kita beli air mineral, kita beli buah-buahan, beli, gak mencuri, tapi uangnya dari uang yang haram, maka ya makanan tersebut menjadi makanan yang haram. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya, maka kita harus berhati-hati. Dan ya makanan yang haram, ya minuman yang haram dan yang lainnya ini menjadi sebab tidak diterimanya amal ibadah seseorang. Rasulullah mengatakan innallaha thayyib. Allah itu thayyib, wa la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang thayyib juga. Ya. Makanya ini yang diminta oleh Rasulullah yang kedua, sebelum Rasulullah meminta yang ketiga, amalan diterima. Ya. Jalani dulu sebab-sebabnya. Kalau mau amalan diterima, jalani dulu. Dia punya ilmu yang bermanfaat, makanan yang dia makan adalah makanan yang halal, rezeki yang halal, baru minta yang ketiga. Ini yang kedua. Kok masih 8:30 ya? Tinggal 1 padahal. Tayyib. Yang ketiga Bapak, amal yang diterima, wa amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini yang diminta terakhir, Pak? Kenapa? Kan penting. Amalan yang diterima ini kan penting. Kenapa diminta terakhir? Kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Ya. Karena amal yang diterima, amal soleh, amal makbul, amal yang diterima adalah tujuan akhir dari semua apa yang kita miliki. Semuanya harus menjadi amal soleh. Kita punya ilmu ini harus menjadi amal soleh. Kita punya ilmu bukan pengetahuan doang, bukan hafalan di dalam pikiran, di dalam hati, masya Allah berilmu, ya. Ini tidak bermanfaat, harus diwujudkan dengan amal. Kita punya rizki thayyib, punya rizki yang banyak, punya rizki yang halal yang banyak, ya. Tapi ini nggak bermanfaat kalau tidak dijadikan amal. Jadi semua yang kita miliki, semua yang Allah berikan kepada kita harus menjadi sarana untuk beramal soleh. Allah berikan kepada kita kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Allah berikan kepada kita nikmat rizki, ya kemudahan, ya. Nikmat, banyak Allah berikan nikmat. Semuanya ini, ya, ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya. Maka semua yang Allah berikan ini, ya kita upayakan untuk bisa menjadi amal soleh. Ini tujuan akhir. Kemudian di sini Rasulullah SAW meminta wa amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima. Ini ada isyarat dari Rasulullah bahwasanya di sana itu ada amalan yang tidak diterima, amalan yang mardud, amalan yang ditolak. Ya, ada.
Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, Allah itu thayyib, tidak sembarangan menerima. Allah menerima yang baik-baik saja. Ya, dan Allah itu punya standar, punya syarat amalan itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak manusia yang dia banyak beramal soleh, banyak beramal ibadah. Dia menyangka pahalanya banyak, tapi ternyata amalannya di hadapan Allah itu seperti debu yang berterbangan. Ya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terima. Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi, hal nunabbiukum bil ahsyarina a'mala. Ya, apakah kalian mau kami tunjukkan, kami kabarkan kepada kalian bil ahsyarina a'mala, ya, tentang orang-orang yang merugi dengan amalannya. Dia beramal tapi dia merugi. Kelanjutannya apa, Pak? Alladzi dhalla sa'yuhu fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal dia menyangka dia itu telah berbuat baik. Ya, dia menyangka dia datang kepada Allah di akhirat, masya Allah, dia udah yakin, wah ini saya ini selamat ini, ya, surga ini. Dia sudah begitu yakin. Karena di dunianya memang dia habiskan untuk beramal, tapi ternyata apa? Dia merugi, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya, Pak? Apa syaratnya agar amalan diterima? Bagi orang yang beriman syaratnya ada 2. Dan 2 ini harus ada pada setiap amal ibadah. Apabila salah satu dari keduanya tidak ada, maka amalan tidak diterima. Apa 2 hal tersebut? Yaitu ikhlasun niyah karena Allah. Yang kedua, alittiba, mutaba'atur rasul, mencontoh sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama ikhlas. Ikhlas, niat karena Allah. Jadi kita beribadah, apapun ibadah kita, salat, menghadiri majelis ilmu, haji, umroh dan yang lainnya, ya, tujuannya ikhlas, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini luar biasa, ya. Di banyak dalil Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Allah tidak mau disekutukan. Dia beribadah untuk siapa? Kalau untuk Allah diterima. Kalau bukan untuk Allah, Allah tidak terima. Rasulullah juga bersabda dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Dia niatkan untuk siapa amalan tersebut. Kalau untuk dunia, dia mendapatkan dunia, tidak ada balasan dari Allah. Ya, maka harus niat karena Allah. Ya. Ini hadis tentang niat. Kalau kajiannya ini kajian apa, Pak? Biasanya, Pak? Tafsir ya, Pak. Saya pikir kajian hadis. Biasanya hadis innamal a'malun binniyat ini hadis yang pertama kali ditaruh di hampir semua kitab-kitab hadis. Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu semua hadis, nah itu hadis yang berkaitan dengan akidah, ibadah atau yang lainnya, akhlak dan yang lainnya. Maka kebanyakan para ulama menaruh hadis innamal a'malu binniyat ini di hadis yang pertama. Arba'in Nawawi, hadis pertama Pak, innamal a'malu binniyat. Riyadhus Shalihin, innamal a'malu binniyat. Kenapa para ulama menempatkan hadis innamal a'malu binniyat di hadis yang pertama? Sebagai nasihat bagi ulama itu sendiri dalam menulis ilmu, menyampaikan ilmu itu agar niat untuk Allah. Dan juga nasihat untuk orang yang mempelajarinya, yang membaca, yang mempelajarinya, agar dalam belajar itu niat ikhlas karena Allah, karena ini syarat diterimanya ibadah. Dan niat kata Abdullah, kata salah seorang tabi'in, beliau mengatakan rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar nilainya di sisi Allah karena niatnya yang tulus. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Sebaliknya, betapa banyak amalan yang besar sebetulnya tapi menjadi kecil, tidak bernilai di sisi Allah karena niatnya. Contohnya apa, Pak? Amalan yang kecil menjadi besar. Disebutkan dalam hadis,
yaitu seorang pezina, wanita pezina. Pernah mendengar hadis ini, Pak? Seorang wanita pezina, bukan orang yang melakukan zina. Kalau melakukan zina sekali dua kali, tapi ini memang sudah pekerjaannya tuh berzina, wa naudzubillah, dan dosa besar. Tapi Allah ampuni semua dosanya dan masukkan ke dalam surga. Karena apa, Pak? Karena memberi minum anjing. Memberi minum anjing. Itu sepele nggak, Pak? Membeli itu amalan yang kecil. Memberi minum ini berapa sih airnya, ya? Ya, itu amalan sepele. Tapi dengan amalan tersebut, ya, Allah hapuskan semua dosanya dan masukkan ke dalam surga. Padahal dosanya luar biasa. Ya, wanita tersebut melihat seekor anjing yang kehausan. Ya, tahu karena menjulurkan lidahnya ke sumur. Kemudian wanita tersebut melepaskan sepatunya, turun untuk mengambil air dan memberikan minum. Ya, amalan sepele, tapi ya para ulama menjelaskan kenapa begitu besar, karena niatnya benar-benar ikhlas. Kok tahu? Kok tahu dari mana? Ya, para ulama mengklaim itu amalannya ikhlas karena Allah. Dari mana? Ya, ada petunjuk-petunjuknya bahwasanya dia itu ikhlas. Apa, Pak? Yang pertama itu dilakukan di padang pasir, nggak ada orang yang melihat, nggak ada orang. Ya, kalau ada orang yang melihat, mungkin ada kemungkinan, wah biar dilihat. Ya, ada orang rumun-rumun, ada kecelakaan, karena banyak yang melihat, nolong. Perkewah kalau nggak nolong dan yang lainnya. Ini nggak ada yang melihat, manusia nggak ada yang melihat. Yang kedua, yang ditolong itu siapa? Anjing. Nggak mungkin perempuan tersebut meminta balas budi dari seekor anjing. Kalau yang ditolong manusia, mungkin saja ada kemungkinan pamrih, minta balas budi, saya tolong, nanti siapa tahu nanti, ya itu kan ada. Tapi ini anjing, ya. Apa yang kita harapkan dari seekor anjing? Maka para ulama menjelaskan ini enggak mungkin minta balas budi dan bukan karena dilihat manusia. Maka ini benar-benar tulus ikhlas karena Allah, ya. Amalan yang kecil, ya, tapi menjadi begitu besar karena ikhlasnya. Sebaliknya banyak amalan yang besar tapi menjadi kecil. Disebutkan dalam sebuah hadis 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Siapa mereka, Pak? Ya, justru orang-orang yang melakukan amalan yang besar dalam Islam, berjihad, bersedekah dengan sedekah yang luar biasa banyaknya, ya, kemudian berilmu dan menyampaikan ilmunya. Ini amalan yang besar. Tapi semua dilakukan bukan karena Allah. Orang yang jihad, ya, dia ditanya oleh Allah kenapa melakukan itu, sampai dia jihad itu sampai luar biasa semangatnya, berada di barisan yang paling depan. Dia mengatakan karena Allah Maha tahu, Allah lebih tahu. Allah mengatakan kadzabta, engkau bohong, ya. Engkau berjihad itu agar dibilang seorang pejuang, pahlawan, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Kamu sudah dipuji-puji manusia di dunia, ya. Kemudian yang kedua, bersedekah dengan sedekah yang luar biasa, ya. Allah mengatakan ini untuk Allah. Allah Maha tahu, kata kamu bohong, ya, agar kamu itu biar dibilang seorang dermawan, dan itu sudah dikenal di manusia. Wah, masya Allah, bapak ini dermawan, baik, dan yang lain sudah dikenal, dan itu sudah menikmati pujian-pujian manusia di dunia, sudah dinikmati. Yang ahli Al-Quran, dia masya Allah bacaan Al-Qurannya luar biasa, dia mengajarkan Al-Quran, ya, agar dibilang seorang qari, ahli Al-Quran, bacaannya bagus, masya Allah, dilem-lem orang-orang. Itu bahaya, pujian-pujian manusia ini bahaya, ya. Maka Allah lemparkan ketiga orang tersebut ke dalam neraka, padahal amalannya besar. Yang salah di mana, Pak? Niatnya, karena niat doang, karena niat, ya. Ini ya pentingnya niat. Syarat yang kedua apa, Pak? Ittiba Rasul, sesuai dengan petunjuk Rasul, sesuai dengan petunjuk. Kalau orang niat ikhlas benar-benar karena Allah, tapi ternyata sholat isya 5 rakaat, wah, bismillah, ikhlas, saya mau sholat bismillah. Orang nggak mau puji-pujian manusia, pokoknya bismillah. Karena wah, ini mumpung ikhlas, ini mumpung semangat, sholat isya 5 rakaat, sengaja 5 rakaat, menyelisih tuntunan Rasulullah, diterima nggak? Tidak. Yang paling baik adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini pentingnya kita untuk menuntut ilmu.
sehingga kita tahu mana sih amalan-amalan yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah, dan mana amalan-amalan yang justru menyelisih petunjuk Rasulullah. Karena banyak orang yang beramal, ya, dia menyangka amalan itu adalah amalan kebaikan, tapi ternyata ya amalan tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agar amalan kita diterima, ya, maka harus terpenuhi dua syarat tersebut, yaitu ikhlas dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ya Pak? Cukup Ibu, Masya Allah. Tayyib, ini doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selesai dari kajian ini, ya tidak apa semuanya lupa, nggak masalah Pak. Yang penting doanya hafal dan tahu kapan dibacanya dan terus diamalkan. Jadi nggak mendapatkan apapun dari kajian ini kecuali hafal doanya, tahu kapan dibacanya, kemudian dipraktekkan. Maka ini sudah luar biasa. Doanya apa Pak? Kita baca sekali lagi. Bismillah, kita baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mungkin nanti suatu ketika lupa lafadznya apa sih? Aduh lupa, karena lafadz bahasa Arabnya lupa. Boleh pakai bahasa Indonesia. Yang penting minta 3 hal. Allah, ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, amalan yang diterima. Pakai bahasa Indonesia tidak mengapa. Kapan dibacanya Pak? Pada waktu subuh. Pada waktu subuh baca itu, ya. Dan semoga pahalanya mengalir jariah untuk kita. Baik. Mungkin ini ya yang paling terakhir setelah kita berdoa tadi. Kita tidak hanya berdoa. Pagi kita berdoa semangat, berdoa bismillah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tapi siang harinya mager dia. Siang harinya di kamar. Mana nggak ada wujud usaha untuk mendapatkan 3 itu. Dia berdoa minta ilmu tapi dia nggak belajar. Dia berdoa minta rezeki tapi dia nggak mau kerja. Dia minta amalan diterima padahal dia tidak beramal. Jadi setelah berdoa sepanjang hari kita, udah cari salah satu dari 3 ini. Ya belajar, kalau tidak lagi belajar, kerja. Kalau tidak lagi bekerja, tidak lagi belajar, ibadah. Ya, ibadah. Jadi berdoa kemudian mewujudkan apa yang kita ya minta dalam doa tersebut. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.